Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu di pertemuan pertama pada semester 2 ya, dengan Miss Nia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penyajian data. Nah, apa sih penyajian data itu? Penyajian data berfungsi untuk memudahkan kita dalam membaca data. Nah, biasanya data yang disajikan biasanya dia misalnya seperti ini. Nah, di sini ada hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Nah, kalau datanya dalam bentuk seperti ini, pastikan kita akan membaca datanya pun itu akan sulit ya. Nah, makanya kita buat dalam bentuk penyajian data. Nah, penyajian data itu yang pertama itu dengan turus. Nanti kita akan bahas satu-satu ya, dengan turus. Kemudian yang kedua itu adalah dengan tabel frekuensi. Yang ketiga itu dengan diagram batang. Yang keempat itu dengan diagram garis. Dan yang kelima itu diagram lingkaran. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu adalah tentang dengan turus ya, dengan menggunakan turus. Turus itu biasa yang kita biasanya kita lihat kalau dalam pemilihan ketua kelas. Nah, biasanya dia bentuknya seperti ini. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu. Itu dengan menggunakan turus. Nah, kita akan coba mengubah data ini dengan menggunakan turus. Oke, kita lihat dulu dari data ini ya. Nilai yang paling kecil itu adalah nilai berapa? Nah, di sini ada 6, 7, 8, 5, 9. Nah, yang paling kecil itu adalah nilai 5 ya. Nah, kita tulis dulu di sini nilai 5. Nah, kita hitung nilai 5 itu ada berapa banyak? Nah ya, 1, 2, 3. Ternyata nilai 5 itu ada 3. Kita buat turusnya. 1, 2, 3. Kemudian setelah nilai 5 tadi ada nilai 6. Kita hitung nilai 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 ya. Nah, sebenarnya untuk penyajian data itu paling mudah. Kenapa? Karena kita nggak menghitung, biasanya cuman menyajikan seperti ini, tapi harus butuh ketelitian. Tadi nilai 6 itu ada 7, ini kan baru 3, 4. Nah, kalau 5 kita garis 6, 7. Kemudian nilai 7. Nilai 7 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nilai 7 itu ada 9. Berarti kita tulis 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian nilai 8. Kita hitung nilai 8-nya. 1, ada lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai 8-nya itu ada 7 juga. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian terakhir nilai 9, karena yang paling besar di sini nilai 9. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba jumlah ya. Tadi kan ini jumlahnya itu ada 30 ya, 30 siswa. Kita hitung di sini 3 tambah 7. Ini boleh kita tulis ya. 3
7, 9, 7, 4. 7 tambah 3, 10, 10 tambah 9 itu 19, 19 tambah 7, 26, 26 tambah 4 itu 30, berarti betul ya. Nah, ini penyajian dalam bentuk turus. Nah, sekarang kita coba yang kedua itu dengan tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi. Nah, kalau tabel frekuensi biasanya di sini bentuknya hanya ada 2 kolom, nilai dan frekuensi. Nah, frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu adalah jumlah datanya. Jadi kayak tadi nilai 5 ada berapa banyak? Ada 3. Oh, berarti nanti frekuensinya 3. Nah, ini kan kita udah buat turusnya ya, jadi lebih mudah. Nilai 5 itu ada 3. Nilai 6 itu ada 7. Nilai 7 ada 9. Nilai 8 ada 7. Nilai 9 ada 4. Nah, ini yang disebut dengan tabel frekuensi. Nah, biasanya di tabel frekuensi di sini ada jumlah. Jumlahnya itu ada berapa? 30. Nah, ini disebut dengan tabel frekuensi. Nah, biasanya selain nilai juga ada kayak misalnya tinggi badan, berat badan. Tetap di sini ditulis tinggi badan atau berat badan, kemudian di sini frekuensinya atau banyak datanya. Nah, ini disebut dengan tabel frekuensi. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan diagram batang. Jadi kalau hari ini kita akan bahas dulu tentang turus, tabel frekuensi, dan diagram batang serta diagram garis ya. Karena kalau diagram lingkaran itu kita butuh pembahasan lebih lanjut lagi. Jadi kita akan bahas dulu tentang empat penyajian data. Kemudian sekarang kita akan membuat diagram batang. Nah, kalau diagram batang, dia bentuknya itu seperti batang-batang, seperti itu. Nah, ini kita akan gambar. Nah, kalau misalnya udah bentuk dalam bentuk tabel, itu atau turus, itu akan lebih mudah lagi dalam kita membuat diagram batang atau diagram garis. Nah, di sini kalau diagram batang biasanya kayak gini. Biasanya di sini adalah nilainya. Nah, ini frekuensinya di sini. Nah, tadi kan nilai itu, nah kebetulan di sini frekuensinya itu dia hanya jadi masih dalam jangkauan 1 sampai 10 gitu. Sedangkan kalau misalnya nanti frekuensinya kelipatan 10 atau enggak kelipatan 5, nah kalian boleh di sininya tidak selalu dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalau misalnya di sini datanya ada 100, gak mungkin kalian buat diagramnya sampai 100, dari 0 sampai 100 gitu ya. Nah, nanti boleh kelipatan 10, boleh kelipatan 5 atau kelipatan 2 dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kan di sini masih terjangkau ya. Dia nilainya itu dari 1 sampai 10. Jadi kita masih bisa menggunakan mulai dari 0, 1 sampai 10. Nah, ini kita tulis dulu nih. 0, 1, 2, 3. Kalau pakai penggaris ini lebih bagus ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini nilainya itu hanya dari 5 sampai 9. Berarti kita boleh tulis dulu di sini 5. Nah, nilai 5 itu banyaknya ada berapa? Ada 3. Nah, biasanya kalau pakai diagram batang, dia seperti ini kan. Dikasih titik-titik ya. Supaya apa? Supaya lebih lurus gitu. Ketahuan. Oh, nilai 5 itu ada 3 orang gitu.
Kemudian nilai 6 itu ada 7 orang. Ini kalau kalian buat lebih bagus lagi ya, karena di sini Miss pegang cuman pakai satu tangan ya, yang satu lagi pegang HP. Oke, yang nilai 6 itu ada 7. Kita kasih titik-titik dulu. Pakai penggaris ya, ini enggak lurus. Nah, nilai 6 itu ada 7 siswa. 7 orang. Kemudian nilai 7 ada 9 orang. Nilai 7 ada 9 orang. Nah, ini nilai 7 ada 9 orang. Kemudian nilai 8 ada 7 orang. Nilai 8 ini sama seperti nilai 6. Ini maaf ya, agak berantakan karena nggak pakai penggaris. Ini nilai 8. Kemudian nilai 9 itu ada 4 orang. Nah, titik-titik ini memudahkan kalian dalam membaca dan dalam membuat garis. Ini nilai 9. Nah, ini dalam diagram batang. Kemudian kalau diagram garis seperti apa? Kalau diagram garis itu sama seperti ini bentuknya. Dia membuat dulu nilai dan frekuensinya, kemudian nanti pakai garis. Kita coba dulu ya. Oke, nah ini udah dibuat ya. Jangan lupa dikasih nama diagram garis. Oke, kita buat sama seperti diagram batang. Itu nilai 5 tadi jumlahnya ada 3, berarti kita garis ini ya, 5 ke 3. Nah, titik temunya, nah kita kasih titik dulu. Kemudian nilai 6. Nilai 6 itu ada 7 anak, berarti ini. Ini, kemudian nilai 7 ada 9 anak. Kemudian nilai 8 ada 7 anak juga. Ini kelewat ya, apa? Ini nilai 8. Kemudian nilai 9 ada 4 anak. Nah, setelah di titik-titik seperti ini, kita buat garisnya. Garisnya kalau lebih bagus sih nggak usah pakai penggaris ya. Nah, tapi dihubungkan antara titik dan titiknya. Nah, ini disebut dengan diagram garis. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum mengerti, silahkan kalian putar lagi videonya dan juga boleh langsung ditanyakan. Nanti tugasnya akan Ibu kirim via WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akan Miss kirim lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.